Ini adalah Bianca. Bianca adalah seorang ahli senjata di Badan Intelijen. Bianca sedang menganalisis sebuah senapan. Bianca mengatakan bahwa senjata itu tiruan. Dia suka sekali dengan senapan. Bianca pulang ke rumah dan melihat berita ada kejadian pembunuhan Manfred Franz, seorang penjabat penting. Sementara itu Jekyll sudah sampai di Jerman mengunjungi seorang yang ahli membuat catur dan Jekyll pun tertarik untuk membeli catur buatan temannya itu. Jekyll pun kembali melanjutkan perjalanannya menuju Paris, dan di perjalanan Jekyll terhenti karena ada razia buntut kasus dari kematian Manfred Franz. Polisi memeriksa mobil Jekyll dengan detail dengan penyamaran yang begitu apik. Jekyll pun lolos dari razia itu dan melanjutkan perjalanannya menuju Paris. Sementara itu Bianca pergi ke tempat ia bekerja. Bianca sangat tertarik ke kasus yang sedang viral karena kematiannya itu hanya dengan satu peluru dengan jarak 3.185 meter, itu jarak yang sangat mustahil dilakukan oleh orang biasa. Itu sudah melampaui jarak yang dilakukan oleh rekor dunia. Bianca pun membujuk Osi atasannya tersebut untuk melibatkan dirinya dalam kasus tersebut. Osi akan memulai rapat dengan Roman Kuckner, atasan intelijen tempat Bianca bekerja. Bianca pun bergabung dengan rapat tersebut. Bianca pun memastikan kepada Roman jarak penembakan itu dilakukan dengan jarak yang sangat jauh. Bianca pun bertanya apakah mereka menemukan senjata yang dipakai untuk membunuh Manfred Franz karena seorang sniper tidak akan mungkin meninggalkan senjatanya begitu saja. Ternyata Badan Intelijen tidak menemukan senjata yang Jekyll pakai, namun Badan Intelijen mempunyai CCTV Jekyll pada saat meninggalkan gedung dengan hanya membawa koper. Bianca berkata bisa saja senjata itu dimasukkan ke dalam koper, namun mustahil karena senjata itu sangat panjang dan gak akan masuk ke dalam koper tersebut, dan seorang sniper pun tidak akan mungkin meninggalkan senjatanya begitu saja. Bianca pun berkata bahwa senjata yang dipakainya tersebut adalah senjata yang telah modifikasi. Karena itu mustahil diwujudkan oleh pembuat senjata. Jika ada kesalahan dari si pembuat senjata maka peluru itu bisa meleset. Bianca berkata ada pembuat senjata yang bertahun-tahun untuk mewujudkannya, yaitu orang yang bernama Norman Stock yang berasal dari Irlandia Utara. Bianca melanjutkan mereka harus mencari Norman Stock terakhir. Dia di Stockholm di tahun 2018 dan dia menjadi buronan. Mereka akan kesulitan mencarinya, tapi Bianca mempunyai informan yang bisa membawanya ke Norman Stock. Bianca yakin Norman Stock lah yang membuat senjata untuk sniper itu. Isabel bertanya bagaimana dia bisa menemuinya. Bianca akan berangkat ke Belfast menemui informan yang disebut Sparrow. Isabel pun meminta melakukannya dan jangan kecewakannya. Sementara itu Jekyll telah sampai di Paris dan membawa kopernya. Dia menuju warnet untuk membuka browser khusus untuk menghubungi kliennya tersebut, menagih sisa bayaran hasil aksinya di Jerman. Kliennya meminta menunggu 24 jam lagi. Jekyll mendapatkan pekerjaan baru dengan harga yang sangat besar. Jekyll pun menyetujuinya dan berangkat dari sana. Kembali ke Bianca. Bianca sudah sampai di Belfast untuk menemui Sparrow, informannya tersebut. Bianca pergi ke sebuah toko dan menemui Sparrow, yang nama aslinya Allison. Allison sebenarnya residivis. Bianca punya catatan kelam Allison. Allison adalah istri Larry yang dimana Larry adalah saudaranya Norman Stock. Bianca bertanya kepada Allison, kapan Bianca bisa bertemu dengan Larry, namun Allison menolaknya, karena Allison takut ketahuan sama Larry suaminya, karena kalau Larry mengetahui Allison ketemu dengan Bianca, Allison bisa dibunuh oleh Larry. Bianca mengancam Allison, bila dia tidak memberitahu keberadaan Norman, Allison akan dimasukkan lagi ke penjara. Namun Allison tidak bisa bertanya langsung karena Larry akan mencurigainya. Bianca pun memberi waktu sampai tengah malam. Allison pun langsung cabut dari sana. Bianca menagih janji Allison. Bianca pun menelepon Allison tapi Allison tidak menjawab teleponnya. Jekyll bertemu dengan kalian yang akan memberikan pekerjaan dengan imbalan yang sangat besar itu. Jekyll memantau kliennya itu. Ternyata kliennya adalah seorang wanita. Jekyll berkomunikasi dengan cara tidak bertatap muka karena Jekyll tidak ingin identitasnya diketahui, sehingga berkomunikasinya hanya lewat suara. Jekyll bertanya siapa targetnya, wanita itu pun menjawab, bahwa targetnya adalah Ule Charles yang dikenal sebagai Udisi. Wanita itu bertanya apakah Jekyll bisa melakukannya.
Jekyll pun menjawab bisa namun harganya minta lebih dari harga yang sudah ditentukannya, karena misi ini membutuhkan dana yang cukup besar 10 kali lipat dari harga yang sudah ditentukan. Wanita ini pun berbalik untuk melihat Jekyll, namun Jekyll sudah pergi meninggalkannya. Sementara itu Bianca terus menghubungi Allison, namun Allison tidak mengangkat teleponnya, sehingga Bianca merencanakan menculik anak Allison, yang bernama Emma. Dia sedang berkuliah di London di kelompok kiri ekstrim yang suka berdemo. Di saat itu di kota ada mahasiswa sayap kiri ekstrim yang sedang berdemo. Kemudian Bianca pun langsung cabut ke lokasi. Kemudian Bianca melihat Emma anak Allison ada di lokasi demo. Bianca pun meminta petugas untuk menangkap Emma dan dimasukkan ke dalam bus Tayo ala London. Kemudian Emma dibawa ke ruangan interogasi. Interogasi itu dilakukan oleh Bianca dengan cara beberewekan. Bianca menjebak Emma supaya bisa menelpon ibunya Allison, tetapi Emma menolak malah meminta didampingin oleh pengacara. Emma pun dijebloskan ke bui, tetapi tak berselang lama Emma ditemukan pingsan di dalam bui. Petugas memeriksanya ternyata dia mengalami serang jantung, dan petugas langsung membawanya memakai ambulan untuk dibawa ke rumah sakit namun di dalam perjalanan Emma semakin kritis dan innalillahi meninggoy di dalam perjalanan ke rumah sakit. Sementara itu Jekyll pulang ke rumahnya, di Spanyol yang jauh akan keramaian, untuk menemui wanita cantik, yang mirip bu guru salsa yang lagi viral itu adalah istrinya Jekyll. Yang bernama Nuria. Nuria langsung memeluk Jekyll. Dia tidak menyangka bahwa suaminya akan pulang lebih cepat dari yang sudah dijanjikannya itu. Jekyll pun masuk ke kamar dan merapikan peralatannya, ke dalam berangkas rahasia yang berada di bawah lantai. Jekyll membuka laptopnya untuk mengecek tagihan atas misinya waktu di Jerman. Seperti biasa Jekyll memakai browser khusus untuk mengeceknya. Ternyata sisa pembayaran misinya belum sepenuhnya dibayar. Jekyll pun mengkonfirmasi ke kliennya, untuk segera dibayarkan, akan tetapi klien tersebut malah membalas chat Jekyll dengan kata-kata. Jekyll pun gedek atas balasan chat dari kliennya tersebut. Sementara itu Bianca menerima telepon dari Allison. Allison mempertanyakan penangkapan anaknya Emma. Allison tahu bahwa itu adalah ulah Bianca namun Bianca berdalih bahwa penangkapan Emma sewaktu lagi demo. Allison meminta untuk anaknya segera dibebaskan. Allison belum tahu bahwa anaknya sudah meninggoy. Bianca berjanji akan membantu melepaskan anaknya, asal Allison mau membantu untuk mendapatkan nomor HP Norman, dan dia akan mengurus sisanya. Bianca langsung menutup teleponnya. Bianca pun pergi ke kantornya untuk membicarakan kasus kematian Emma. Bersama Ozzy dan Isabel, Bianca membuat alasan supaya mereka tidak terseret atas kasus kematian Emma. Bianca pun membuat alasan bahwa ini adalah kecelakaan. Bianca hanya ingin fokus terhadap kasus Manfred Prince, karena kasus kematian hanyalah kecelakaan saja. Bianca kembali menelpon Allison. Bianca memaksa supaya bisa memberikan nomor telepon Norman dikirim hari ini. Allison pun memikirkan bagaimana caranya untuk mendapatkan nomor telepon Norman, dengan harapan anaknya Emma, supaya cepat dibebaskan di kantor polisi. Sementara itu di rumah besar Jekyll, menghabiskan waktu bersama keluarganya, di lingkungan rumahnya Jekyll dipanggil dengan nama Charles. Jekyll membuka laptop, sambil memikirkan upah misi terakhir yang belum dibayar oleh klien, yang mengkhianatinya. Jekyll memikirkan misi kedua dari kliennya, di mana misinya itu harus menghabisi UDC. Jekyll pun mencari informasi tentang UDC. UDC yang dikenal sebagai Yuli dan Charles, yang pakar di berbagai bidang teknologi, dan salah satu orang terkaya di dunia. UDC sedang menjalankan proyek yang sangat besar, yang bernama The River. Proyek ini akan membuka era baru dalam transparan keuangan dan ekonomi global. Jekyll sangat tertarik dengan misi ini, akan tetapi Jekyll tidak bisa melupakan klien yang sudah mengkhianatinya. Jekyll pun merencanakan untuk membalas dendam atas klien yang mengkhianatinya. Tiba-tiba istrinya Jekyll, Nuria, masuk ke dalam ruang kerja Jekyll. Jekyll menceritakan klien yang tidak membayar sisa upahnya, tetapi Jekyll tidak menceritakan detailnya.
Karena istrinya tidak pernah tahu siapa Jekyll sebenarnya, dan tidak pernah tahu apa yang dikerjakan Jekyll selama ini, istrinya mencoba menghibur Jekyll dengan cara dikasih apem anget oleh istrinya. Jekyll pun sangat menyukainya karena selama bekerja dia tidak pernah menemukan apem anget yang sangat enak itu.